Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita akan mencoba mencari tahu dulu sebetulnya bisa tidak narkoba ini diberantas, apalagi di lingkaran elit. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Benny Mamoto. Pak Benny, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Benny, kita ralat dulu. Deputi Bidang Pemberantasan, Pak. Oh baik, mohon maaf Pak. Mantan Deputi Bidang Pemberantasan BNN ya Pak ya? Iya. Baik, Pak Benny, kita sebagian orang kaget dengan kejadian terakhir ketika seorang Andi Arief tertangkap menggunakan narkoba. Mungkin menjadi berita besar karena latar belakang seorang Andi Arief yang orang katakan dia adalah bagian dari elit. Tetapi sebagian lagi yang lain yang sangat tahu bagaimana peredaran narkoba mengatakan itu karena dia sedang tidak beruntung saja, sedang sial katanya. Sebenarnya peredaran itu begitu rupa. Sebetulnya apakah memang peredaran narkoba di Indonesia ini masih sangat bebas begitu Pak Benny? Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan berdasarkan fakta yang pernah kami ungkap. Narkoba nyaris menyasar semua profesi, semua lapisan. Karena kami sudah pernah menangani itu semua, mau hakim, mau pilot, mau aparat, semua sudah. Nah, dalam dokter juga ada. Nah, dalam konteks ini, memang kalau mau bicara kaget atau tidak, karena itu bisa menyasar semua, orang kaget biasanya karena tidak mengira. Kayaknya baik-baik, totonya kena. Nah, dalam konteks ini tentunya kita perlu melihat kembali kalau berbicara elit yang notabene pendidikannya pasti memadai, dia bisa sudah mencari informasi, kemudian dia sudah tahu risikonya, maka ketika seorang mau bertindak itu kan pilihan. Ketika dia memilih yang berisiko, ya siap nanggung risiko. Nah, lain dengan anak-anak yang diperdaya, ditipu, dijebak, itu lain lagi. Karena ketidaktahuannya. Apakah berarti kemudian kalau ada elit Pak menggunakan narkoba, itu kita masih bisa kategorikan sebagai korban, atau memang orang yang dengan sadar menggunakan itu Pak? Karena kalau korban kan hanya direhabilitasi jadinya. Betul, jadi kalau terminologi korban, itu seperti yang saya sampaikan tadi, seseorang itu menggunakan karena ditipu, dijebak, dipaksa, diperdaya, sehingga dia menjadi korban. Kalau secara sadar pakai, maka terminologi korban kurang tepat. Hanya secara umum, semua penyalahguna itu diberi sebutan korban penyalahguna narkoba. Oke. Jadi kalau begitu Pak, ini kadang-kadang masyarakat mengatakan kok tidak adil ya kalau kemudian pengguna, karena orang besar nih, karena orang elit nih, maka kemudian dia tertangkap tangan, dia hanya direhabilitasi, tidak dihukum, sementara mungkin yang lain dia akan langsung dihukum. Itu bagaimana Pak Benny? Ya, jadi memang kalau kita perhatikan para elit atau public figure atau artis, media akan selalu memantau, mengekspos, sehingga tahap demi tahap masyarakat mengikuti. Sementara banyak juga kalangan masyarakat yang ditangani yang sama, tetapi tidak terekspos, sehingga opini yang terbentuk yang seperti itu, seolah-olah hanya elit yang dapat perlakuan khusus, yang rakyat biasa tidak. Tapi itu benar apa tidak Pak sebenarnya Pak? Justru karena disorot, itu aparat akan ekstra hati-hati untuk mengambil keputusan. Karena akan muncul kontroversi, akan muncul kritikan, akan muncul protes dan sebagainya. Pak Benny, kita tunggu sajalah proses peradilan untuk Andi Arief. Tapi pertanyaannya Pak, sebetulnya kalau melihat kenyataan ini, berarti memang masih sangat banyak dan sangat bebas Pak peredaran narkoba itu, apalagi sampai di lingkaran elit ya Pak Benny ya?
Ya, kalau saya justru momentum penangkapan Andi Arief ini, Ya. khususnya untuk kalangan parpol, karena parpol sudah bikin MOU dengan BNN, Mm-mm. tentunya kita mempertanyakan sejauh mana implementasi MOU itu dalam rangka mencegah di internal, dalam rangka mengedukasi di internal, maupun peran parpol dalam ikut serta membantu mengedukasi kepada publik, Iya. khususnya Iya. pencegahan. Oke. Ya. Jadi semacam ya tidak ada gunanya begitu MOU gitu. Itu ya Pak Ya. Beni ya? Jangan itu hanya jadi sleeping MOU. Nah, di situ akan terlihat sejauh mana komitmen dalam hal Baik. penanganan masalah narkoba. Bisa diukur salah satunya dari itu. Oke. Berarti nanti harus dievaluasi ulang Pak. Jangan-jangan memang pada saat membuat MOU itu ya sekedar formalitas saja begitu. Prakteknya mungkin ya kita lihat nanti begitu. Jangan-jangan begitu ya Pak Beni ya. Semoga narkoba ini berhenti bukan hanya di lingkaran elit tapi di semua lingkaran. Pak Beni Mamoto, terima kasih Pak Iya, Pak. sudah Terima bergabung kasih. bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Beni. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Mas Kohar, pertanyaan itu muncul Ya. karena beberapa orang bertanya kepada saya Ya. memang bahwa kalau memang orang penggede, orang besar, Ya, elit itu Ya. kalau pakai narkoba itu pasti bebas, hanya disuruh rehab. ya, Karena mereka orang yang punya kekuasaan. ya. Tapi kalau orang biasa ya pasti akan langsung dihukum. Bagaimana Nah, itu Mas problemnya Kohar? begini. Diskusi tentang proses dia apakah dia pecandu atau dia pengedar, itu akan selalu terjadi. Dan biarkanlah itu menjadi domain dari penyidik untuk melakukan itu. Ya. Pihak penegak hukum yang menegaskan apakah orang ini menjadi pengedar atau korban. Tetapi siapapun sebetulnya tanpa diskriminasi yang dia menjadi pecandu, dia menjadi korban, maka wajib mereka untuk direhabilitasi. Wajib direhabilitasi. Wajib direhabilitasi. Jadi undang-undangnya bunyinya begitu. Oke. Di Undang-Undang 35 2009 tentang Yeah. narkotika. Nah, Yeah. kalau undang-undangnya bunyinya begitu, maka penegak hukum harus melaksanakan undang-undang. Nah, Tidak masalahnya- boleh dicampur antara pecandu dan pengedar. Kenapa? Masalahnya kan begini, maaf Mas Kohar. Ya. Itu kan batasan yang bisa agak-agak sumir atau tipis perbedaannya antara pengedar, pecandu atau pengedar Ya begitu kan kan? tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni Mamoto, siapa pengedar, siapa Siapa pecandu. pecandu. Oke. Nah, kan mereka yang terjebak, mereka yang ditipu, mereka yang dipaksa untuk menggunakan itu atau dirayu untuk menggunakan itu, ya maka dia otomatis dia adalah seorang pecandu. Dan dia direhabilitasi. Betul. Nah, selama dia itu tidak memperjualbelikan barang itu, Tidak narkoba mengedarkannya. itu, tidak mengedarkannya, tidak memperjualbelikannya, maka dia masih tetap layak untuk dianggap sebagai pecandu yang kalau tertangkap bisa direhabilitasi. Betul. Nah, hanya saja karena memang di lingkaran elit itu akan menjadi lebih punya makna atau punya daya dorong lain karena dampak yang lain karena pertama dia public figure. Betul. Nah, selanjutnya dia adalah orang-orang yang menentukan kebijakan. Iya. Nah, kalau penentu kebijakan membuat kebijakan atau paling tidak setidak-tidaknya dia itu memengaruhi bagi terjadinya kebijakan. Iya, hidup banyak ternyata orang ya. mengkonsumsi narkoba. Iya. Ya, tentu ini akan berpengaruh besar terhadap masyarakat. Persepsi masyarakat akan Ya, jangan-jangan masyarakat juga ada yang bertanya kepada saya begini, Mas Kohar. Ya. Jangan-jangan ini hanya sedang sial saja tertangkap. Jangan-jangan memang masih banyak lagi yang lain kaum elit atau lingkaran elit yang menggunakannya. Tadi Pak Beni mengatakan dari sekian profesi ada kok, dari penegak hukum, dari penerbang, dokter juga katanya. Iya, Bagaimana betul. itu? Nah, jumlahnya memang luar biasa. Angkanya itu ada 5, sekian juta menurut data BNN. Penggunanya. Pengguna narkoba. Dan kenapa proses rehabilitasi selama ini seperti kayak jalan di efektif. tempat, jalan di tempat. Karena memang ya satu tadi saya katakan di awal ada tumpang tindih aturan. Siapa yang bertanggung jawab? Kan yang bertanggung jawab menangani
rehabilitasi ini kan ada dua kementerian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Oke. Nah, lalu BNN di situ adalah memastikan bahwa proses rehabilitasi itu sudah sesuai dengan standar misalnya. Tetapi masing-masing kemudian membuat standar juga masing-masing. Oh, Jadi dua kementerian ini? Kementerian Kesehatan ada standar, BNN punya standar, Kementerian Sosial punya standar. Koordinasi, nah, koordinasinya yang mungkin masih macet di sana sini, itu yang mestinya harus dibereskan. Sehingga apa? Ada program yang diteken oleh Presiden Jokowi yaitu P4GN. Percepatan, pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkoba. Oke. Nah, P4GN itu dengan harapan salah satu diantaranya merehabilitasi siapa saja yang harus direhabilitasi dengan target 100.000 per tahun. Ternyata tadi angka 2017 itu 15.300. Oke. 2018 itu 15.200 sekian. Ya, masalahnya program yang baik, rencana yang baik, strategi yang baik tidak akan berjalan kalau tidak dieksekusi dengan baik. Pertanyaannya kan di situ. Ya. Kenapa tidak tereksekusi dengan baik? Kenapa kemudian narkoba ini masih saja ada di lingkaran elit? Apakah sungguh-sungguh apa tidak kan memberantasnya? Begitu kan Mas Kohar? Iya, betul. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita akan coba mendengarkan pendapat dari pemirsa. Apakah memang pemirsa juga berharap bahwa elit bisa memberikan contoh tidak menyalahgunakan narkoba? Kita sudah terhubung dengan Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Ul, dan selamat pagi Bung Akbar. Ya, selamat pagi Pak Anton. Silakan Pak Anton, bagaimana pendapat Anda Pak? Pertama, saya mau katakan tentang polemik mengenai kalangan bawah, orang-orang kecil itu hukum itu atau dianggap bahwa itu mereka walaupun itu menjadi korban tetapi tindakannya itu tidak adil. Kalau menurut saya tidak, saya percaya sekali kepada profesionalitas polisi karena begini, yang beredar informasi di masyarakat. Kalau Anda mau cepat kaya di Indonesia, kerjakan dua hal. Ya. Yang pertama, ikut mengedarkan narkoba. Itu. Yang kedua, traffic. Ya, itu perdagangan manusia. Itu. Jadi kenapa orang-orang ikut saja korban? Ya. Itu bukan gitu. Yang kedua, saya mau bicara tentang itu rehabilitasi. Meskipun target Pak Jokowi itu begitu, tapi dalam pelaksanaannya masih sangat rendah. Begini, satu hal itu, Bung, yang kita harus anut bahwa persoalan orang menggunakan narkoba ini masalah stigmatisasi berat di masyarakat. Ini persoalan bagaimana teknik merehabilitasi mereka. Mereka enggan mendatangi rehabilitasi karena ini menyangkut privasi dan harga diri mereka. Ya, harus identik dengan narkoba ini sama dengan tidak HIV. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Di antara kita barangkali HIV positif. Barangkali ya. Oke. Oh, itu yang harus itu. Yang kedua, kita harus mengidentikan itu sama seperti dengan orang gangguan jiwa. Di daerah-daerah saya ini orang gangguan jiwa itu masih dipasung. Kenapa? Ini menyangkut stigmatisasi, ya. Karena itu, stigmatisasi berat nih. Baik. Jadi mereka ini sebenarnya akan pergi ke sana itu karena mereka malu. Itu lembaga rehabilitasi itu. Ini benar-benar harus mengkondisikan, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di belakang Pak Anton ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Narkoba ini benar-benar kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa. Di Cina sampai ada perang candu puluhan tahun dengan korban besar. Nah, Indonesia sudah darurat narkoba. Maka yang harus kita lihat dua hal, preventif dan penindakan. Preventif. Di Malaysia, pembawa narkoba sabu 7,5 gram itu hukumannya mati. Mati. Ya, tidak usah sekelas itulah.
Tapi yang jelas untuk tindakan preventif adalah Iya. bagaimana bandar-bandar besar ini hukumannya harus mati. Hmm. 2. Di Indonesia kan sudah dihukum mati Pak Nugroho, Ya, tapi kan bandar-bandar. prakteknya belum, Pak. Masih bisa Oh. kerja di LP itu dia. Yang kedua, Oke. yang kedua, pengawasan terhadap barang bukti harus jelas. Ya. Karena sekian banyak yang disita ini kemana aja? Apa tidak masuk lagi ke pasar? Itu Nah. perlu komisi yang jelas sehingga setiap penangkapan yang agak besar langsung Oke. dimusnahkan. Yang 3, tindakan. Iya Pak. Ini undang-undang harus di DPR. Jadi kalau ada elit-elit yang terlibat, ya hukumannya harus lipat itu. Hukumannya harus lebih berat ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Ong Maihua di Jakarta. Bu Ong Maihua, selamat pagi. Oh iya, Bang Samuel. Selamat pagi. Begini, Ya, silakan Bu. kenapa orang narkoba dikatakan korban? Kan Ya. dia itu sudah cukup dewasa, elit politik, Bang. Kan Ya. tentunya sudah tahu bahwa narkoba itu terlarang. Mm-mm. Kok sekarang polisi sedang pilih? Sudah katakan saja apa adanya. Kalau memang dia memakai narkoba, jangan dikatakan itu korban. Dan Mas, dia di hotel itu tidak sendiri gitu. Pasti Ya. ada temannya. Nah kenapa sekarang BNN juga tidak fair ya? Itu ditutup-tutupin. Satu hal lagi, orang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga dilaksanakan hukumannya. Kenapa Pak Jaksa Agung ini kok diam saja? Bagaimana narkoba itu tidak tumbuh subur di negara ini, Mas Samuel? Bu Ong Maihua merasa ada yang ditutup-tutupi di kasus terakhir Andi Arief ini, Bu? Kenapa? Oh. Sekarang tiba-tiba polisi mengatakan tidak dengan perempuan. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita. Nah kenapa? Buka saja ya Mas Samuel. Kalau memang itu objektif, jangan tebang Ya. pilih. Ya Oh, kalau jangan tebang umpamanya pilih. orang kecil dikatakan bahwa ini adalah narkoba atau pengedar. Nah sekarang menimpa Baik. seorang elit politik itu kan tidak anak Baik. kecil kan. Dia kan Ya. S1 mungkin S2. Sudah buka saja lah supaya negara ini tuh bersih dari Baik. narkoba. Oke, terima kasih Bu Ong Maihua dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Bu Ong Maihua ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Leonard. Pagi, Pak Selamat Irwan. pagi. Silakan Pak Edward. Bagaimana Pak Kita pendapat sudah Anda, Pak? sepakati dulu, seperti yang disampaikan penelpon sebelumnya, bahwa narkoba adalah extraordinary crime, berarti kejadian luar biasa yang sudah menghancurkan generasi muda dan calon-calon pemimpin bangsa. Yang kedua, kita sepakat juga bahwa ada equality before the law. Hukum itu berlaku seluruh untuk bangsa. Saya ambil contoh, di kampung saya yang kecil di Curup ini narkoba itu sudah mewabah. Tetapi pemakainya, anak-anak rakyat biasa itu dipenjara semua. Nggak ada yang direhabilitasi. Saya setuju, kalau memang undang-undangnya berlaku bahwa pemakai, bukan pengedar, itu direhabilitasi. Sangat setuju. Itu harusnya dilakukan. Karena mereka punya masa depan. Ini anak-anak muda. Tetapi untuk kasus Andi Arief khusus, saya sesalkan informasi yang disampaikan polisi dalam konferensi pers tidak konsisten. Di satu sisi mengatakan tidak ada wanita, di satu sisi mengatakan wanita, dan wanitanya juga pemakai. Nah kalau dia sudah mengajak orang lain memakai, saya tidak pendapat bahwa dia adalah pengguna. Berarti dia sudah menyebarkan narkoba kepada orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Sudah itu Andi Arief ini bukan orang biasa-biasa. Dia memakai dengan penuh kesadaran. Saya ingat ada filosof Islam mengatakan, lebih baik kurang ilmu tapi berakhlak daripada berilmu tidak berakhlak. Ini mendekatkan kepada kemunafikan. Ini yang dilakukan oleh Andi Arief. Kita minta polisi menegakkan hukum. Penegak hukum itu berlaku adil. Betul, equality before the law. Semuanya diperlakukan sama. Kalau semuanya pemakai itu adalah pengguna, itu adalah pecandu, adalah korban, seluruhnya supaya bangsa ini merasakan keadilan yang sebenarnya. Kalau lihat apa yang disampaikan kepolisian,
Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Menarik ini Mas Ya. Kohar, karena rupanya ada terlihat, Ya. terkesan, Ya. walaupun belum tentu betul, Ya. bahwa soal pecandu dan pengedar ini Ya. itu juga masih debatable. Ya. Bagaimana elit ketika tertangkap Ya. tidak konsisten menurut tadi Bu Ong Maihwa, Ya. pernyataan penegak hukum terkait dengan kasusnya. Ya. Bagaimana Mas Kohar? Ya tentu saja yang tidak konsisten harus dibuat konsisten. Iya. Asas semua sama, transparansi harus disampaikan. Equality before the law tadi disampaikan, perlakuan yang sama di depan hukum juga harus betul-betul ditegakkan. Iya. Jadi jangan masyarakat yang kena pecandu lalu kemudian dia dihukum. Masyarakat biasa maksudnya. Masyarakat ya? biasa, dia tidak direhabilitasi, jangan. Karena memang proses rehabilitasi ini juga masih menjadi persoalan. Dari surveinya BNN itu mengatakan hanya 49% masyarakat yang tahu rehabilitasi. Tahunnya saja baru 49%. Tahunnya saja baru 49%. Nah, dari yang tahu itu hanya 5% kalau seandainya ini dia Ikut juga. mau ikut di rehabilitasi. Rehabilitasi. Alasannya macam-macam. Ya termasuk tadi ada stigma bukan stigma bahwa mereka malu karena mereka sudah menjadi orang yang Sampah masyarakat. sampah masyarakat. Oke. Nah, ada juga yang menganggap bahwa itu biayanya mahal, padahal sebetulnya gratis. Artinya ada problem sosialisasi juga Yeah. terhadap rehabilitasi ini. Yeah. Nah, bahayanya Leo kalau rehabilitasi dicampur pula ya, pecandu, pemakai dicampur dengan pengedar, dengan bandar, maka yang terjadi malah simbiosis mutualisme. Malah pemakai ini bisa jadi lebih Pemakai naik kelas, pandai katanya ya. lebih pandai. Mereka belajar di penjara, Oke. mereka belajar untuk bagaimana mengedarkan, Iya. bagaimana berbisnis bahkan, Iya. menganggap narkoba sebagai bisnis. Begitu keluar dia semacam kayak mendapatkan sertifikat, Oh. lalu dia naik kelas, Oh. naik kelas dalam pengertian negatif. Ini kenyataan ini ya? Kenyataan, Oh. fakta terjadi banyak yang awalnya mereka itu adalah pecandu, tetapi Pemakai karena saja pemakai begitu ya? saja, karena tidak direhabilitasi, maka kemudian dia merasa bahwa ya saya nanti kalau daripada saya keluar juga tidak Sesuatu. dianggap masyarakat, maka ya lebih baik saya terjun sekalian. Nah, Nyebur akhirnya sekalian begitu nyebur sekalian ceritanya. seperti itu. Oh. Ini yang bahaya. Kenapa? Lingkaran setan peredaran narkoba di kita ini belum sepenuhnya beres. Oke, Gitu loh. pertanyaannya tadi ada usulan dari Pak Nugroho kalau tidak salah, untuk orang yang punya jabatan strategis, Ya. yang juga membuat undang-undang, Ya. yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, Ya. kalau melakukan kesalahan hukumannya harusnya lebih berat, Ya. supaya memberikan efek jerah. Itu bisa dilakukan apa tidak? Bisa. Kita akan lakukan. Bisa. Kita akan bahas dulu selepas Ya. jeda, pemirsa dan Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, Mas Ya. Kohar. Seseorang menjadi guru Ya. atau menjadi teladan itu ada tahapan seleksi ketat. Ya. Sehingga ketika dia ada di posisi yang mempengaruhi orang banyak, Ya. posisi elit itu ada tanggung jawab. Ya. Dan kalau kemudian dia menyalahgunakan, Ya. termasuk dalam hal narkoba ini, Ya. katanya itu boleh dihukum lebih berat. Ya. Tapi pertanyaannya, adil tidak itu? Ya adil. Kenapa? Adil, Karena ya? seorang yang pembuat kebijakan, seorang yang berpengaruh sesuatu mestinya menjadi baik atau buruknya masyarakat, dia punya privilege tertentu, dia punya tanggung jawab yang lebih. Yang orang lain tidak dapat? Yang orang lain tidak dapat. Seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih dengan privilege yang lebih, dengan keuntungan-keuntungan yang berlebih Yeah. yang tidak dimiliki, yang namanya elit tadi itu sedikit itu, maka dia kalaupun membuat kesalahan ya wajar kalau dia menjadi memikul tanggung jawab, memikul risiko yang juga jauh lebih tinggi. Nah, tetapi itu kan kuasanya ada pada di hakim. Yeah. Nah, hakimlah yang menentukan segalanya. Tetapi yang paling prinsip ialah bagaimana pemberantasan narkoba itu supaya terputus mata rantainya. Itu harus jelas. Siapa yang direhabilitasi, rehabilitasi. Siapa yang bandar, hukum seberat-beratnya. Yeah. Kenapa? Penegakan terhadap para bandar dan jejaringnya itu selama ini masih bisa dikompromikan di beberapa titik ya. Yeah. Meskipun ini bukan semuanya. Karena itu pemberantasan narkoba ini memang harus masif. Nah, kalau para bandar ini kemudian bisa dicegah, mereka-mereka yang berusaha untuk masuk ke Indonesia bisa dicegah, Yeah. lalu mereka-mereka yang kecanduan
direhabilitasi sampai tuntas sehingga mereka tidak kecanduan lagi. Ya ketika orang sudah tidak kecanduan kan dia tidak butuh lagi. Ketika tidak butuh lagi kan berarti konsumennya hilang. Nah ketika konsumennya hilang kemudian bandar itu diringkus dengan hukuman yang berat, maka mata rantai ini sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Soal hukuman mati, Mas Kohar, kita kan tahu ya ada beberapa bandar besar yang sudah dihukum mati. Tapi memang sudah sekian lama juga kita tidak lagi mendengar ada eksekusinya. Bagaimana itu, Mas? Iya, kan begini, ada beberapa yang sudah dihukum, divonis, ada yang beberapa yang masih dalam proses, ada yang melihat bahwa hakim melihat bahwa skalanya ini bukan masuk dalam kategori hukuman mati, dia masuk kategori hukuman seumur hidup. Itu hak penuh, wewenang penuh ada di hakim. Tapi tidak berarti kemudian menjadi lebih kendur untuk menghakimi ini. Nah, paling tidak mestinya itu harus lebih banyak mereka-mereka yang menjadi pengedar, bandar apalagi, yang dihukum maksimal. Apakah itu dihukum seumur hidup, apakah itu dihukum mati, dan diisolasi kalau perlu mereka dari dari komunitas-komunitas yang memungkinkan untuk bisa bertransaksi. Bisa tidak kasus Andi Arief ini memutus, katakanlah menekan luar biasa peredaran narkoba khususnya di kalangan elit? Ya setiap ada peristiwa, siapapun yang terkena khususnya elit, maka akan ada momentum. Momentum untuk memperbaiki. Salah satu diantaranya momentum bagaimana meningkatkan lagi tuh P4GN yang diteken oleh Presiden Jokowi bulan Juli 2018 itu. Nah itu harus mulai disinkronkan lagi. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BNN harus bekerja sama, berkolaborasi untuk sama-sama akhirnya mencapai target tadi itu. Karena masih banyak masyarakat kita, hanya 5% yang mau direhabilitasi menurut survei BNN. Nah kalau angka 5% itu kan berarti jauh. Mereka yang merasa bisa menyelesaikan sendiri, bisa mengobati sendiri, rata-rata ternyata faktanya tidak bisa mengobati sendiri. Tapi benar-benar bisa tidak? Momentum ini benar-benar memberikan dampak. Kalau masyarakat itu punya keseriusan. Karena katanya masyarakat mudah lupa katanya Mas Kohar. Iya, kalau pemerintah punya keseriusan, penegak hukum juga punya keseriusan, ada keinginan bersama-sama untuk menyelamatkan generasi, untuk menyelamatkan republik ini dari darurat narkoba, maka ya harus memanfaatkan momentum. Pencegahan harus betul-betul dilakukan, sosialisasi harus mulai digencarkan. Jadi sosialisasi termasuk misalnya tentang di mana titik-titik rehabilitasi, bahwa rehabilitasi itu gratis, bisa dilakukan. Bahwa masyarakat harus aware, harus peduli. Setiap ada gejala-gejala yang menunjukkan anggota keluarga kah, atau siapapun lah yang terlihat-lihat gejala bahwa dia mulai ada sesuatu yang mencurigakan, ya segera tegur, ajak bicara, jelaskan persoalannya. Tapi jadi, kalau kemudian pengguna di lingkaran elit ini hanya direhab, sementara kita berharap ada hukuman yang lebih berat kepada penyalahguna narkoba di lingkaran elit, kan tidak ketemu, Mas. Nah, faktanya sekarang ini mereka-mereka yang kecanduan, yang dihukum, setelah keluar apa yang terjadi? Mereka dihukum tapi tidak direhab. Yang keluar apa yang terjadi? Pakai lagi. Malah pakai lagi nanti dihukum lagi. Jadi akan menjadi lingkaran setan yang terus-menerus terjadi. Akan lain soal kalau misalnya 18 bulan mereka direhab, setelah itu dipantau. Ada proses pemantauan rehabilitasi. Pasca itu mereka ada misalnya setiap hari harus wajib lapor untuk melihat kondisinya sudah betul-betul bersih atau belum, sehingga mereka bisa keluar dari zona gelap itu di narkoba itu. Asal sungguh-sungguh kalau mau bisa harus. Ya betul bisa. Semuanya bisa dilakukan. Membangun infrastruktur yang 4 tahun ini saja bisa kok. Ya, apalagi hal-hal semacam ini. Gitu. Tentu tidak apple to apple tentu saja. Semoga pemberantasan narkoba ini berhasil dan khususnya lagi di lingkaran elit itu. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, dengan kondisi darurat narkoba, sudah semestinya perang terhadap para bandar narkoba dilakukan lebih keras. Pada saat bersamaan, negara tetap memberikan perlindungan bagi pecandu yang menjadi korban. Sesuai aturan, bandar dan pengedar narkoba dapat dijatuhi hukuman mati karena mereka lah yang membuat bertonton barang haram itu bisa menggurita dari elit hingga ke bocah ingusan. Semoga negara kita bisa bebas dari narkoba. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.